Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bulan Ridasari, NIM H022437, kelas C Pendidikan Matematika, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitri SPD MPD. Slide pertama, pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengajaran Pancasila menjadi semakin urgen, mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di Indonesia. Video ini akan membahas secara mendalam mengapa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting dan relevan. Pada slide kedua, latar belakang. Yang pertama, secara singkat Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara Indonesia pada saat menjelang kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, nilai-nilai fundamental Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Slide ketiga, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, memperkuat identitas nasional. Di era globalisasi, identitas nasional menjadi semakin penting untuk dipertahankan. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa memahami dan menghayati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Kedua, menghadapi tantangan ideologi asing. Perguruan tinggi merupakan tempat bertemunya berbagai pemikiran dan ideologi. Pendidikan Pancasila dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman yang kuat tentang ideologi bangsa, sehingga mereka dapat bersikap kritis terhadap ideologi-ideologi asing yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, membentuk karakter bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti religiositas, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Keempat, meningkatkan pemahaman tentang sistem ketatanegaraan. Pancasila merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat membantu mahasiswa memahami lebih dalam tentang sistem politik, hukum, dan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kelima, mempromosikan toleransi dan kerukunan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal suku, agama, ras, dan budaya. Pendidikan Pancasila dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keenam, mempersiapkan pemimpin masa depan. Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Pendidikan Pancasila dapat membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dasar bangsa, sehingga kelak mereka dapat menjadi pemimpin yang berpegang teguh pada Pancasila. Dan yang ketujuh, menjawab tantangan kontemporer. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan perkembangan teknologi.
Slide keempat, implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, kurikulum yang komprehensif. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum pendidikan Pancasila yang komprehensif, mencakup aspek historis, filosofis, dan praktis dari Pancasila. Kedua, metode pengajaran yang interaktif. Pendidikan Pancasila harus disampaikan dengan metode yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Ketiga, integrasi dengan disiplin ilmu lain. Nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu lain, sehingga mahasiswa dapat melihat relevansi Pancasila dalam bidang studi mereka masing-masing. Keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Perguruan tinggi dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, seperti seminar, lomba karya tulis, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan yang kelima, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, serta pengembangan berkelanjutan untuk menjaga relevansinya. Slide yang kelima, tantangan dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, persepsi mahasiswa. Salah satu tantangan utama dalam mengubah persepsi mahasiswa yang mungkin menganggap pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang membosankan atau tidak relevan. Kedua, kualitas pengajar. Diperlukan pengajar yang berkualitas dan mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer. Ketiga, konsistensi implementasi. Tantangan lain adalah memastikan konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Dan yang keempat, pengaruh globalisasi. Arus informasi dan budaya global yang sangat cepat dapat mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap nilai-nilai lokal termasuk Pancasila. Kesimpulan dari materi tersebut bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membentuk generasi muda Indonesia yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila yang efektif, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam memperkuat identitas nasional, membentuk karakter bangsa, dan mempersiapkan pemimpin masa depan yang berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, pendidikan Pancasila harus terus dikembangkan dan disesuaikan agar tetap relevan dan menarik bagi mahasiswa. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi pedoman hidup yang bermakna bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Baik, itu saja penyampaian materi yang disampaikan oleh saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kalimat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.